Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum PAI, yakni Bapak Dr. Bunyanul Arifin MPD. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS resensi buku yang berjudul Sekolahnya Manusia yang dikarang oleh Bapak Munif Khatib. Membangun sekolah hakikatnya adalah membangun keunggulan sumber daya manusia. Sayangnya banyak sekali sekolah yang justru malah mematikan potensi-potensi peserta didiknya. Setelah diteliti, banyak sekali sekolah-sekolah yang berpredikat sekolah robot. Nah, mulai dari proses pembelajaran, target keberhasilan, hingga sampai sistem kepenilaiannya. Nah, oleh karena itu, saya meresensi buku Sekolah Manusia ini. Mudah-mudahan dapat memotivasi kita semua untuk bisa maju lebih baik lagi. Nah, Sekolah Manusia ini adalah sekolah yang berbasis multiple intelligence, yaitu sekolah yang menghargai semua berbagai jenis kecerdasan siswa. Jadi tidak hanya kecerdasan intelektualnya saja, tapi juga potensinya, emosionalnya, juga spiritualnya menyeluruh. Nah, buku yang berjudul Sekolahnya Manusia ini dikarang oleh seorang pakar pendidikan yang bernama Bapak Munif Khatib. Nah, buku ini menginspirasi para guru untuk menjadi guru-guru yang kreatif dan berkualitas. Buku ini juga merupakan hasil riset yang dilakukan oleh Bapak Munif Khatib pada saat itu dari sekolah ke sekolah. Berawal dari sekolahnya yang waktu itu mendapatkan image buruk, bahkan tidak mendapatkan kepercayaan daripada masyarakatnya, sehingga sampai-sampai sekolah itu benar-benar sudah nyaris diambang batas kematian, atau sekolah itu sudah ingin ditutup oleh pemerintah. Namun dikeluarkanlah teori baru, yaitu multiple intelligence ini, sehingga sekolah itu dapat berkembang lebih baik lagi. Tidak hanya sekolahnya saja atau bangunannya saja, tapi juga isinya juga dirombak. Baik, selanjutnya yaitu buku ini terdiri dari beberapa bagian, ada 5 bagian. Nah, bagian yang pertama yaitu bukan mereka yang bersalah. Artinya sekolah multiple intelligence ini menerima siapapun siswa yang mendaftar itu diterima menggunakan alat riset berupa MIR atau multiple intelligence research, di mana nanti semua siswa yang mendaftar akan dinyatakan lulus, dan hasil MIR ini dapat digunakan oleh guru untuk mengetahui gaya belajar siswa, dan kemudian dianalisis dan dibuatlah lesson plan-nya atau rencana pembelajarannya. Jadi bukan mereka yang bersalah ini maksudnya adalah menekankan kepada the best prosesnya, bukan pada the best inputnya. Nah, kemudian pada bagian kedua ini membahas tentang hambatan-hambatan atau tantangan dalam aplikasi MIR ini di dunia pendidikan, di mana beberapa elemen sistem pendidikan Indonesia kurang sejalan dengan sistem pendidikan yang proporsional atau memanusiawi, yang seimbang secara teoris terdapat pada input alur penerimaan siswa dan proses KBM dan output assessment-nya. Nah, kemudian pemahaman yang salah tentang makna sekolah unggul di Indonesia. Indikator kebanyakan sekolah unggul mengedepankan pada the best inputnya saja, menyeleksi siswa baru dengan nilai-nilai yang bagus, sedangkan yang kurang bagus tidak diterima. Padahal kita belum mengetahui potensi-potensi yang dimiliki siswa yang mendapatkan nilai-nilai yang kurang bagus ini. Nah, kemudian penerapan kurikulum yang tidak sejalan dengan evaluasi hasil belajar siswa atau evaluasi akhir pendidikan. Selanjutnya pada bagian ketiga yaitu tentang solusi pendidikan di Indonesia ini, yaitu dengan cara multiple intelligence tadi. Teori multiple intelligence ini bisa kita gunakan juga nanti. Sekolah yang mempunyai
indikator sekolah unggul adalah sekolah yang mengedepankan pada prosesnya, bukan pada input siswanya saja. Nah, selain itu MIR dan gaya belajar siswa juga harus diperhatikan. Banyak sekali siswa yang kurang memahami apa yang guru sampaikan kepada siswa, sehingga pembelajaran hanya sebatas mendengar saja. Oleh karena itu, guru diharuskan untuk dapat menyesuaikan pembelajaran atau menyesuaikan gaya belajar anak peserta didik supaya dapat dipahami. Nah, selain itu juga MIR ini dapat memicu potensi bakat anak. MIR ini adalah hasil alat riset yang dapat membantu orang tua menemukan bakat anak-anaknya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu bagian keempat yaitu tentang strategi pembelajaran multiple intelligence. Di sini dijelaskan bahwa MI atau multiple intelligence bukan bidang studi, melainkan strategi pembelajaran yang bagaimana guru harus dapat mengemas gaya belajar sesuai dengan gaya belajar siswanya agar mudah dan dapat dimengerti oleh siswanya. Nah, kemudian MI juga bukan merupakan kurikulum di mana melainkan strategi pembelajaran berupa rangkaian aktivitas belajar yang merujuk pada indikator hasil belajar yang sudah ditetapkan dalam silabus. Kemudian juga strategi pembelajaran, yaitu aplikasi langsung dari materi pembelajaran secara otomatis akan masuk dalam memori jangka panjang dan tidak dapat dilupakan atau tidak dapat terlupakan seumur hidup. Dan pada bagian kelima ini yaitu tentang penilaian autentik. Penilaian sebenarnya terbagi menjadi dua, ada penilaian standar juga ada penilaian autentik. Nah, penilaian standar ini yang biasa di sekolah dilakukan, yaitu penilaian yang menitik beratkan hanya pada penilaian pengetahuannya saja, yaitu menggunakan alat pengukur berupa tes. Nah, di sini diadakan penilaian autentik, yaitu penilaian yang mengukur 3 aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Nah, penilaian autentik ini juga tidak dilaksanakan di akhir pembelajaran saja, tapi juga pada prosesnya guru dapat menilai peserta didiknya menggunakan berbagai jenis penilaian dan menggunakan instrumen penilaian, scoring, juga observasi. Nah, penilaian autentik ini cenderung membuat semangat siswa dan membantu siswa-siswa yang kurang. Nah, berikutnya yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana sekolah adalah tempat peserta didik untuk mengenyam sebuah pendidikan, mendapatkan ilmu, membentuk karakter, membangun potensi yang dimilikinya, kecerdasan diri. Nah, demi mewujudkan ketercapaian dari tujuan tersebut, maka diadakanlah sekolah manusia ini, yaitu sekolah yang menghargai berbagai macam kecerdasan pada peserta didik. Nah, jadi kita semua harus pintar-pintar dalam menyekolahkan anak-anak. Jangan disekolahkan di sekolah-sekolah robot, yaitu sekolah yang hanya membentuk anak menjadi robot hidup, tidak punya kepedulian, dan potensi yang dimilikinya juga tidak berkembang. Hal ini akan dapat menyebabkan terbunuhnya potensi yang ada dalam diri peserta didik. Nah, dengan buku Sekolah Manusia karena Pak Munib Khatib ini dapat menjadikan para guru khususnya di Indonesia lebih kreatif dan mampu memotivasi untuk mengajar dengan cara yang baik, yaitu dengan cara mengikuti gaya belajar anak. Sebab gaya belajar anak ini kan berbeda-beda, oleh karena itu kita harus pintar-pintar mengikuti atau menselaraskan gaya belajar anak dengan materi yang kita sampaikan. Buku ini juga bermanfaat khususnya untuk kita semua sebagai guru. Mengapa saya resensi buku ini? Karena buku ini akan sangat bermanfaat untuk kami semua sebagai tenaga pendidik ya, dimana kami berharap atau saya berharap untuk tidak ada lagi sekolah-sekolah robot atau sekolah yang menjadikan anak seperti robot yang hidup. Dengan
cara yaitu tadi kita benar-benar memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki siswa. Jadi kita tidak mematikan potensi yang dimiliki siswa. Kecerdasan multiple intelligence ini harus kita perhatikan, tidak hanya kecerdasan kognitif atau kecerdasan intelektualnya saja, melainkan potensi-potensi yang dimilikinya juga harus kita berikan apresiasi supaya siswa lebih semangat lagi belajar. Baik, sekian dari saya, Dwi Ayurianti, mahasiswa MPAI semester 3, telah menyelesaikan tugas UAS mata kuliah pengembangan kurikulum PAI, yaitu meresensi buku dan mempresentasikannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya izin pamit. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.